Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali, fans film akan menceritakan alur film Bollywood dari Mbak Sunny Leoni yang kali ini berjudul Jism 2. Rilis pada tahun 2012. Menceritakan Mbak Sunny Leoni yang harus menyamar sebagai agen rahasia guna mengungkap konspirasi busuk dalam intelijen negara. Dan tentu saja diwarnai dengan adegan olahraga dong. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tak ada ruginya untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mandi. Aduh, baru aja mulai udah basah-basahan. Wanita cantik ini bernama Isna. Terlihat Isna yang akan bersiap untuk pergi ke sebuah pesta. Dalam pesta tersebut, Isna tak sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria gagah perkasa bernama Ayan Thakur. Dirasa saling tertarik satu sama lain, mereka pun langsung lanjut berolahraga malam di sebuah kamar hotel. Setelah olahraga, pada pagi harinya, Ayan lalu berkata kalau dia adalah seorang agen rahasia yang sedang menjalankan suatu misi. Ayan pun menawarkan Isna untuk ikut bergabung dalam misi yang katanya untuk menyelamatkan negara. Dan karena sedang speed job dan juga harus membayar kontrakan yang sudah menunggak 3 bulan, Isna pun setuju untuk bergabung setelah diiming-imingi dengan bayaran yang tinggi. 10 crores. Dan untuk mengetahui apa misinya, mereka pun harus menuju ke Sri Lanka terlebih dahulu. Singkatnya, Isna kemudian dipertemukan dengan pemimpin Ayan yang bernama Guru Sidanan. Di sini, Guru pun memberitahu Isna perihal misinya itu, yang dimana Isna diminta untuk bertemu dengan gangster berbahaya yang telah membunuh banyak pejabat penting di pemerintahan. Namun, saat Isna melihat foto targetnya, Isna pun begitu terkejut, karena ternyata dia merupakan mantan kekasih Isna yang bernama Kabir. Diceritakan bahwa dulunya Kabir adalah seorang badan intelijen, namun secara tiba-tiba dia berubah, karena dia berpikir melakukan pembunuhan-pembunuhan itu untuk rakyat. Kemudian Isna pun memberitahukan hubungannya dengan Kabir di masa lalu. Namun rupanya hubungan antara Isna dan Kabir ternyata sudah diketahui oleh agen mata-mata sejak awal. Dan mereka sengaja mencari Isna untuk menjalankan tugasnya tersebut, yaitu untuk mengambil data-data penting yang ada di laptopnya si Kabir, tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, film pun kemudian flashback ke 6 tahun yang lalu, saat awal pertemuan Isna dan Kabir. Dalam salah satu misinya, Kabir bertemu dengan Isna yang saat itu bertugas sebagai kurir pengantar paket ke sebuah tempat yang kebetulan telah menjadi target penyergapan Kabir. Setelah Kabir menangkap pengedar narkoba yang bersalah, Isna yang ikut terlibat karena berada di TKP, dia pun berusaha menjelaskan bahwa dia tidak bersalah dan tidak mengetahui tentang isi paket yang harus dia kirim tersebut. Yang rupanya isi paket tersebut adalah paket narkoba. Kabir sendiri langsung percaya dan melepaskan Isna. Ia lalu mendekati Isna dan mengeluarkan sebuah koin dari tas Isna dan berkata, sebab koin inilah Isna terbebas dari penangkapan. Karena sebelumnya Kabir telah melihat Isna yang mengambil koin itu dari jalan setelah dia menjatuhkannya. Dan hal itu adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh seorang kartel narkoba, yaitu memungut recehan. Dan dari sinilah Isna mulai merasa bahwa Kabirlah seseorang yang akan mengisi lubangnya, seseorang yang akan mengisi kekosongan hatinya di masa yang akan datang.
Dan karena sudah tergila-gila dengan Kabir, Isna pun mulai mendekatinya dengan memberikan sebuah bunga dan selembar kertas yang telah ditulis dengan darahnya sendiri, yang berisikan ungkapan perasaan Isna kepada Kabir. Setelah itu, mereka pun menjadi semakin dekat dan selalu menghabiskan waktu setiap harinya untuk berolahraga bersama. Akan tetapi, suatu hari, Kabir tiba-tiba menghilang tanpa kabar, dan Isna tak pernah menemukan keberadaannya, meskipun dia sudah mati-matian untuk mencari Kabir. Berlanjut setelah Isna menyetujui misi tersebut, dia dan Ayan kemudian pindah sebagai penghuni baru, di mana kawasan itu adalah tempat di mana si Kabir menyamar sebagai musisi selama beberapa bulan terakhir. Dan mereka juga menggunakan identitas palsu sebagai tunangan yang akan memperluas bisnisnya di daerah tersebut. से 35 तक ध्यान से पढ़ लेना। हमारी लव स्टोरी की सारी डिटेल्स हैं इसमें। कैसे मिले थे, कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या किया, ध्यान से पढ़ लेना। Setelah itu, Isna pun kemudian diminta untuk pergi ke rumah Kabir dan memperkenalkan dirinya sebagai tetangga baru. Namun Kabir, dia bertindak seolah-olah tidak mengenali Isna. Kabir, तुम Sementara Isna, ia begitu sedih dan memberitahu Ayan bahwa Kabir bukan lagi sosok yang ia kenal dan ia cintai. Keesokan harinya, Ayan pun berpura-pura akan pergi keluar kota dan meninggalkan Isna sendirian. Sementara Kabir, dia mengintip Isna dari jendela. Dan setelah Ayan pergi, Kabir pun memutuskan untuk mendekati Isna. Namun, dengan rasa kesal campur sedih, Isna kemudian melempar batu dan tepat mengenai pelipis Kabir, hingga terluka. Setelah itu, Kabir lalu mendatangi rumah Isna dan menuliskan kata maaf di jendela rumahnya, menggunakan darah yang keluar dari pelipisnya itu. Singkat cerita, anak buah Kabir lalu mengetahui tempat pemimpin agen yang mengincarnya dan langsung menyerangnya. Namun di sini, guru bisa kabur dan selamat dari penyergapan yang dilakukan oleh geng Kabir. Karena penyergapan tersebut, pemimpin kemudian memutuskan untuk membatalkan misinya, sebab terlalu berbahaya jika itu dilanjutkan. Namun di sini, Isna sendiri menolaknya, dan dia akan mencoba cara berikutnya. Singkatnya, di lain waktu, Isna mengajak Kabir yang mulai kepincut olehnya ke suatu tempat yang lumayan jauh dari rumahnya, dengan tujuan agar Ayan punya banyak waktu dan bisa lebih leluasa masuk ke dalam rumah Kabir, guna mengambil data-data penting di laptopnya. Namun saat Ayan mengakses laptop itu, sebuah alarm peringatan langsung muncul ke ponsel Kabir. Dan Kabir pun langsung bergegas kembali ke rumahnya, meninggalkan Isna seorang diri. Dan saat Kabir tiba, Ayan rupanya telah berhasil mengambil semua data yang ada di laptop Kabir. Namun ternyata semua data-data itu adalah informasi yang telah dipalsukan oleh Kabir. Kemudian saat Isna dalam perjalanan pulang, ia pun langsung dihadang oleh Kabir. Sebab Kabir curiga atas Isna dan tunangannya melalui anak buahnya. Kabir kemudian menodongkan batangnya ke Isna. Kabir kemudian menodongkan senjatanya ke Isna agar dia berkata jujur. Namun ternyata hal itu dilakukan Kabir untuk menguji Isna, dan pistolnya tidak terdapat peluru. Sampai akhirnya Kabir pun percaya dengan perkataan Isna, dan malah langsung melamarnya saat itu juga.
serta menyuruh untuk meninggalkan Ayan dan hidup bersamanya. Sementara itu, pemimpin agen sangat setuju kalau Isna menikah dengan Kabir guna memuluskan misinya untuk mencari data-data yang asli milik Kabir. Namun rupanya Ayan tidak setuju dengan ide tersebut karena ternyata Ayan sudah jatuh cinta kepada Isna dan takut Isna akan dibunuh jika ketahuan bekerja sama dengan badan intelijen. Singkatnya, Isna pun setuju untuk bersama Kabir guna mengetahui informasi mendalam tentangnya. Kemudian, Isna pun dibawa ke sebuah tempat rahasia yang terdapat peti di sana. Dan di dalam peti tersebut, rupanya tersimpan sebuah koin dan sepucuk surat yang ditulis oleh Isna waktu dahulu. Dan karena teringat momen romantisnya dulu, mereka pun akhirnya lanjut untuk berolahraga. Di sisi lain, anak buah Kabir kemudian mendatangi Ayan dan mencoba mencari identitas sebenarnya. Karena sebelumnya ia sudah curiga terhadap Isna dan Ayan saat pencurian data yang dipalsukan dahulu. Dan akhirnya dia pun mengetahui identitas mereka berdua adalah seorang agen rahasia dari informasi di HP Ayan. Dan dia pun mencoba menghabisi Ayan. Namun tentu saja Ayan tidak tinggal diam. Esoknya, Isna menemui Ayan yang terluka. Di sini, Ayan pun menyuruh Isna untuk menghabisi Kabir dengan sebuah racun yang diberikannya. Singkat cerita, Isna yang sudah kembali lalu menawarkan diri untuk membuatkan Kabir secangkir kopi, yang ternyata sudah diberi racun. Sebelum meminum kopi itu, Kabir pun menceritakan hal sebenarnya. Jika dia bukanlah seorang teroris yang dituduhkan selama ini. Dan tentang kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kabir itu, ternyata hal itu dilakukan untuk membersihkan intelijen yang berkhianat kepada negaranya. Namun di sini, Isna tidak mempercayainya dan langsung menembak Kabir hingga tewas. ये लोग देश की सीक्रेट एजेंसी के लोग नहीं हैं। Sebenarnya, Kabir telah mengetahui bahwa Isna telah bekerja sama dengan pengkhianat yang mengaku intelijen negara. Namun, rasa sayang dan cinta Kabir terhadap Isna mengalahkan semuanya untuk membunuh Isna. Setelah itu, Isna pun menuju ke tempat Ayan untuk menyerahkan datanya. Dan terlihat bahwa pemimpin juga telah menunggunya di sana. Namun secara tiba-tiba, si bos selalu menyuruh Ayan untuk menghabisi Isna guna membersihkan saksi dari kelakuan busuknya. Namun Ayan menolaknya, dikarenakan dia sangat mencintai Isna. Sampai akhirnya, Ayan dan si bos pun bersih tegang. Sampai Ayan harus menghabisi si bos yang ternyata ayah angkatnya itu, demi menyelamatkan Isna. Dan akhirnya, Isna pun menyadari yang dikatakan Kabir adalah hal yang sebenarnya. Dia pun akhirnya menyesal dan tidak ingin bersama Ayan. Sementara Ayan, dia sangat marah dan sakit hati, sampai akhirnya menembak Isna. Isna! Isna! Isna!
Dikira sudah tewas, ternyata Isna masih bisa bergerak untuk menembak Ayan dengan sebuah pistol yang sempat diambilnya dari Kabir sebelumnya. Dan di akhir film, mereka semua pun mati. Dan film pun tamat. Ending yang sopan.